Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Padang Kicipau. Di sini kita akan membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam di negara Ekuador. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Islam untuk kali pertama datang ke negara tersebut, yakni ketika umat Muslim dari Mesir dan negara-negara Syam hijrah ke benua Amerika untuk mencari kehidupan yang baru. Umumnya mereka datang ke benua Amerika dengan menggunakan visa dari Turki karena negara-negara asal mereka masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani ketika itu. Mereka yang hijrah rata-rata berprofesi sebagai pedagang, karena itu masyarakat Ekuador juga dominan melaksanakan aktivitas perdagangan. Dari catatan yang ada, orang Islam pertama yang bermukim di Ekuador berasal dari Timur Tengah, antara lain dari Lebanon, Palestina, Syria, dan Mesir. Komunitas Muslim pertama menetapkan di ibu kota Quito dan kota Ugalde, kota pelabuhan besar di negara ini. Dari kota-kota ini mereka lantas menyebar ke beberapa provinsi seperti Madap, Los Rios, dan Emeralda. Situasi dan kondisi Ekuador yang kondusif dan aman serta membuat kaum imigran Muslim mereka betah tinggal di sana. Di samping itu, tradisi keluarga pada masyarakat Ekuador berupa meningkatkan mereka pada tradisi yang sama di antara negara-negara asal. Warga Muslim pun banyak yang berdatangan, maka tak heran jika dalam waktu singkat muncul sejumlah keluarga yang cukup terpandang, misalnya keluarga Damso, Solo, Sep, Arya, dan memiliki Jali, dan lain-lainnya. Akhir tahun 90-an, 40-an, orang Kristen, Arab, dan Muslim menggabungkan diri dari suatu kelompok etnis berdasarkan latar belakang. Namun, Lekla dan merupakan nama organisasi pertama mereka. Masalah perbedaan agama tidak menjadi hambatan untuk menjalankan kegiatan. Ekuador juga menjadi lokasi persinggahan imigran dari Timur Tengah yang ingin menuju Amerika Serikat. Mereka biasanya tinggal selama beberapa hari sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat tersebut. Setelah imigran asal Timur Tengah, kemudian berdatangan umat Islam dari Asia Selatan seperti India, Pakistan. Mereka mulai datang sekitar pertengahan tahun 90-an. Adapun pada akhir 90-an, warga Muslim asal negara-negara Afrika, misalnya Nigeria, Ghana, dan lain-lain, sampai pula di Ekuador. Pada saat yang bersamaan terjadi pula fenomena mu'alaf di kalangan warga lokal Ekuador. Hubungan timbal balik yang semakin akrab antara kedua komunitas masyarakat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan simpati terhadap Islam hingga menjadikan sebagian mereka bersedia memeluk agama Islam. Bersamaan dengan imigran Muslim lainnya, mereka lantas bergabung menyewa apartemen untuk keperluan ibadah, khususnya sholat Jumat. Tak lama kemudian, atas bantuan kedutaan Mesir, mereka dapat menyewa sebuah ruang apartemen yang cukup referensif untuk keperluan yang sama. Islam merupakan agama minoritas di Ekuador. Sensus menunjukkan jumlah umat Muslim sekitar 2,6% dari total penduduk sekitar 14 juta jiwa. Seperti di negara-negara Amerika Latin lainnya, mereka kerap menghadapi masalah seperti minimnya sarana peribadatan, pendidikan agama, dan pembinaan rohani. Akumulasi dari segala persoalan dikhawatirkan terdampak pada upaya pengangkatan ibadah, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka kan sangat rentan terhadap degradasi moral dan menimpresasi rasa bangga terhadap agamanya. Beruntung, Ekuador adalah negara yang menghormati kebiasaan beragama. Komunitas Muslim pun merasa terlindungi untuk menjalankan keyakinan, melaksanakan ritual ibadah, dan juga mengenakan simbol-simbol Islam seperti hijab dan mukena. Peluang itu lantas ditangkap oleh sebagian umat untuk membentuk lembaga-lembaga keislaman. Mereka bergerak dari pelbagai bidang, antara lain dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Salah satu yang cukup berpengaruh adalah Islamic Center Masjid AS Salman di Quito, ibu kota Ekuador. Mereka banyak melaksanakan aktivitas pembinaan keagamaan dan juga berhubungan dengan kalangan pemerintah untuk urusan-urusan agama. Di antara tujuan yang harus dicapai pada 2021 adalah untuk meningkatkan tingkat kehadiran bersih yang disesuaikan di sekolah menengah dari 72,25% menjadi 80%. Peningkatan dari 27,81% menjadi 31, angka
partisipasi kasar di pendidikan tinggi, mengingat dari 5,91% menjadi 9,02% angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi di Ekuador tersebut. Kemudian masalah pendidikan. Mengapa pendidikan penting di Ekuador? Pengembangan pendidikan penting karena mempromosikan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, memungkinkan orang kesempatan untuk mencapai kehidupan yang bebas dan bermartabat. Seperti Epictetus memberitahu kita, hanya orang yang telah menerima pendidikan yang gratis. Apa yang dicari pendidikan di Ekuador? Mengingat cakupan di sekolah menengah, mengurangi kesehatan akses pendidikan bagi kaum muda dan orang dewasa dengan ketinggalan sekolah, meningkatkan kualitas belajar siswa dengan pendekatan pemetaan, meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Kemudian apalagi konsep pendidikan di Ekuador? Pendidikan adalah proses memfasilitasi pembelajaran atau perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan sekelompok orang yang mentransfernya ke orang lain melalui pencerahan, diskusi, pengajaran, contoh pelatihan atau penelitian. Kemudian bagaimana pendidikan hari ini di tahun 2022? Sekolah ke sekolah masa depan akan memuat keterampilan digital dengan perkembangannya yang dan konstan. Siswa dan guru perlu memainkan peran yang jauh lebih formatif dalam peralatan mereka, karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aplikasi, program, perhatian, dan alat-alat untuk melakukan tugas sehari-hari mereka dengan memuaskan. Bagaimana kualitas pendidikan di Ekuador? Kualitas pendidikan di Ekuador adalah masalah yang menjadi sangat relevan saat ini, dan baru-baru ini perubahan substansi dalam struktur sistem pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kebijakan negara. Oleh karena itu, lembaga yang campur tangan di bidang pendidikan merasa haus bagaimana meningkatkan sebuah pendidikan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah di Ekuador tersebut. Apa pentingnya pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi kemajuan dan kemajuan manusia dalam masyarakat. Selain itu, memberikan pengetahuan, pendidikan memperkaya budaya, semangat, nilai, dan segala sesuatu yang menjadi ciri kita sebagai manusia. Pendidikan diperlukan dalam segala hal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Ekuador itu memang sudah mencakup dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, di mana di semua pendidikan itu telah ada kurikulum dan memang sudah ditetapkan dalam undang-undang di negara Ekuador tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.